Oke teman-teman, bagus di sini. Hari ini saya bakal review atau ngenalin suatu alat. Ini kata orang-orang sih piggyback, dan memang nggak salah juga sih kalau memang orang-orang bilang ini piggyback. Karena fungsi alat ini adalah memanipulasi sensor O2 yang ada di dekat knalpot teman-teman semua. Jadi fungsinya ini memaksa injektor itu supaya memberikan input bahan bakar yang lebih banyak dari standarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada seperti equalizer. Equalizer ini nanti akan kita setting. Settingannya itu sudah ada di kertas yang kalian dapat ketika membeli Citah Power O2 manipulator ini. Kita lihat. Nah, ini ada beberapa step. Ada off, ada step 1, 2, 3, 4 sampai ke step 16. Nah, ini yang teman-teman harus paham. Jadi ini tuh ada dua bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini kita bisa lihat bagian bawah dan bagian atas. Nah, ini untuk low to high RPM, mid to high RPM sama low to mid RPM. Low to mid RPM ini ada fitur anti-lean. Anti-lean ini ketika teman-teman ganti knalpot dengan knalpot racing atau knalpot yang tidak standar, biasanya ketika dekompresi itu ada nembak-nembak gitu, dap. Nah, ini anti-lean ini berfungsi untuk menghilangkan efek nembak-nembak di knalpotnya gitu. Nah, ini bagian atas itu untuk mid to high. Nah, ini bagian atasnya. Jadi untuk tarikan tengah ke atas. Nah, ini yang bagian bawah ini untuk setting putaran bawah ke tengah. Nah, ini kita bisa lihat bagian bawah itu buat low to mid atau putaran bawah ke tengah. Nah, nanti setelah ini saya bakal pasangin alat ini, Citah Power ini, di motor ini. Nah, makanya tonton terus sampai video ini selesai. Nanti kita juga akan coba bagaimana pengaruh piggyback ini atau O2 manipulator ini terhadap performa motor ini. Oke teman-teman, selamat datang di channel Bung Toker. Saat ini saya bakal bahas suatu perangkat atau alat yang sangat sederhana, namun untuk mengangkat performa kendaraan teman-teman semua ini cukup signifikan. Nah, ini yang mau saya kenalin adalah Citah Power. Jadi Citah Power ini punya beberapa produk, salah satunya yaitu produk ini. Itu produk O2 manipulator. Jadi fungsinya itu dia memanipulasi data yang datang dari sensor menuju ke ECU. Jadi sebelum dari sensor itu menuju ke ECU, dia olah dulu supaya ECU-nya itu dapat data yang sudah dimanipulasi sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan atau menambah input bahan bakar dari injektor dibanding sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa setting. Yang bagian bawah ini adalah setting untuk debit bensin yang dispray oleh injektor dari putaran bawah ke tengah. Nah, untuk bagian atas ini adalah bagian settingan untuk putaran mesin dari tengah ke atas begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman familiar dengan sistem input karburator, ini bisa diumpamakan sebagai pilot jet dan main jet begitu. Oke. Nah, cara pasangnya gampang banget. Di sini ada dua kabel. Di sini ada dua kabel hitam dan kabel merah. Kabel hitam ini bisa teman-teman pasangin di masa bodi atau mungkin di masa aki begitu. Yang saya lakukan sekarang adalah kabel hitamnya ini dipasangkan di masa aki, bisa dilihat. Nah, ini kabel hitamnya saya pasangkan di masa aki begitu. Nah, ini untuk kabel merahnya. Ini nanti akan kita jumper di kabel yang terhubung ke sensor O2-nya. Saya bakal muter dulu. Kabel ini nanti kita akan jumper menggunakan perangkat jumper yang sudah didapatkan ketika teman-teman beli produk ini. Ini tinggal dimasukkan ke sini.
Bentar. Sudah dimasukkan ke sini. Oke, setelah terhubung, teman-teman bisa ambil kabel di sebelah sini. Nah, ini adalah kabel sensornya. Biasanya ada di dekat knalpot. Nah, dari kabel sensor ini nanti kita pasangkan jumpernya begitu. Nah, ini sudah terpasang. Nah, untuk kabelnya sudah terhubung ke lubang yang satunya. Nah, kabel merah yang terhubung ke perangkat Citah Power tadi juga kita pasangkan di sebelah sini. Nah, jika sudah terhubung, teman-teman bisa klik menggunakan tang. Nah, ini sudah terhubung. Jika sudah terhubung, ini bisa ditutup juga. Oke, nah ini kita bisa lihat kabelnya itu kita masukkan lewat lubang aki. Kenapa kita masukkan lewat lubang aki? Ini tujuannya supaya teman-teman bisa simpan perangkatnya ini di dalam bagasi atau di tempat-tempat yang mudah terjangkau. Kenapa? Jadi ada beberapa kelemahan yang saya anggap menjadi kelemahan banget ya buat produk ini. Itu jadi nggak ada settingan pasti, buat motor apa dengan perubahan bagaimana, itu nggak ada. Jadi teman-teman bisa lakukan perubahan step by step mengikuti kertas yang udah dikasih. Nah, ini kita akan setting. Ini untuk putaran bawah ke tengah itu saya mengikuti settingan yang ada di step 1. Lihat, nomor 1 dan nomor 5 ada di atas untuk putaran bawah ke tengahnya. Ini udah sesuai. Nah, untuk putaran atasnya juga saya akan setting di step 1. Untuk step 1 itu kolom paling kiri itu dinaikkan ke atas. Dan coba kita sekarang akan coba start motornya. Apakah dengan menggunakan O2 manipulator ini motor dapat berfungsi sebagaimana mestinya tanpa harus melakukan perubahan apapun. Nah, ini juga kita bisa setting sesuai keinginan motor. Nanti teman-teman kalau misalkan membeli perangkat ini, perangkat Citah Power ini, nanti teman-teman tinggal ikutin aja petunjuknya di sini untuk settingannya, dan teman-teman bisa coba satu persatu settingannya. Nanti teman-teman sendiri yang bakal nemu untuk settingan pasnya itu ada di settingan berapa, tergantung spek dan karakter motor teman-teman sendiri. Dan untuk penempatan perangkatnya itu juga mengikuti teman-teman, bisa disimpan di bagian stang, bisa disimpan di bagian manapun yang kira-kira memudahkan buat teman-teman melakukan setting ke depannya. Nah, mungkin sementara itu dulu yang saya lakukan hanya untuk tutorial pemasangannya saja. Mungkin nanti ke depan saya akan review setelah pemakaian beberapa lama. Nanti saya akan kasih tips ke teman-teman semua untuk settingan yang tepat di perangkat ini tuh seperti apa. Nah, teman-teman, ini sudah terpasang. Tadi sempat kita coba jalan, kita coba gas-gas, kita coba gaspol. Itu dengan spek Mio M3 137 cc dan dengan menggunakan injektor Yamaha Aerox 155 cc. Untuk pengapian masih standar, coil masih standar. Ini kita dapat angka di step 3.
Untuk low to mid-nya kita pakai step 3, dan untuk mid to high-nya kita juga dapat di step 3. Mungkin ke depan kalau misalkan sudah dilakukan pergantian coil dan juga pergantian busi iridium, mungkin kita bisa start lagi, kita coba lagi settingannya di step 5 mungkin. Karena di step 4 tadi kita coba dengan pengapian standar, itu kita rasa masih agak terlalu basah gitu. Nah, next mungkin nanti kita akan buatkan video setelah diganti pengapiannya, setelah businya juga kita ganti yang lebih besar apinya. Nanti akan kita review kembali produk ini akan dapat di step berapa untuk optimalnya. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.